Hmm, tahukah kalian ada dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto? Yuk, kita bahas. Di antara Orde Lama dan Orde Baru, Indonesia mengalami dualisme kepemimpinan. Dualisme kepemimpinan terjadi ketika Soeharto mengambil alih pemerintahan, sementara Soekarno masih menjabat sebagai presiden. Hal yang melatar belakangi dualisme kepemimpinan nasional adalah di awal tahun 1966. Kondisi politik bergejolak ketika Soekarno diprotes keras karena 30S dan perekonomian yang memburuk, puncaknya pada tanggal 11 bulan 3 1966. Demonstrasi terjadi mahasiswa secara besar-besaran. Di depan Istana Negara, demonstrasi ini didukung tentara, menteri, atau panglima angkatan darat, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, tanggal 12 Maret 1998, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan. Surat itu dikenal sebagai Super Semar, yang isinya adalah Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi, kewibawaan pimpinan Presiden Panglima tertinggi, pimpinan besar revolusi atau mendataris MPRS demi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi, yang selatnya adalah mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain yang sebaik-baiknya. Hal ini dan supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti di atas tersebut. Super Semar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Super Semar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 1/3 tertanggal 12 Maret 1998. Nama Presiden atau Panglima Tertinggi ABRI atau Mandataris MPRS PBR. Keputusan tersebut yakni pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang penangkapan 15 menteri yang terlibat ataupun mendukung 30S hari pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI, dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak, sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar. Hal ini dikutip dari Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru, sebuah memo 2008. Dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan, namun ada juga yang masih setia pada Soekarno. Terdesak memasuki pertengahan 1966, masa dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Super Semar ketika MPRS memutuskannya. Sebagai TAP MPRS nomor 1/1966 pada 21 Juni 1966, saat itu MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengemban Super Semar. Kabinet pada tanggal 5 Juli 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan dalam pidato itu. Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Hai pidato yang dikenal dengan Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1968, mengirim surat kepada Ketua MPRS, Jenderal A.H. Nasution. Surat yang bernama pelengkap Nawaksara itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara Soekarno. Kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebut dengan Gestok atau Gerakan 1 Oktober.
Pada tanggal 7 Februari 1997, Soekarno kembali mengirim surat kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada tanggal 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka, "Hai, malam harinya Menteri Penerangan BM," dia membacakan pengumuman Soekarno. Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai penjabat Presiden ke-8. Itu tertuang dalam TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Bagaimana menurut kalian?